kami yang luar biasa bagi kami Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami taruh hidup kami supaya hidup kami tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Karena kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Dan untuk itu hari ini kami datang kepadamu. Kami mau supaya kehadiran kami di tempat ini tidak menjadi sia-sia. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau dituntun oleh Tuhan dalam jalan yang luar biasa. Dan biar hidup kami diubah semakin hari semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Untuk itu hari ini kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Berfirman bagi kami karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Ada sukacita men. Coba lihat kiri kanan, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saudaraku terkasih, saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya indah semua, betul ya? Baik, saudaraku terkasih, senang bisa ketemu kembali dengan saudara. Saya percaya ini adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan berkatkan dalam hidup kita. Amin. Baik, hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Saya kasih tema saudaraku terkasih, iman yang memberi bukti, supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul hidup dalam iman Tuhan yang benar. Amin saudara ya. Baik, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudaraku terkasih dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci saudaraku terkasih. Amin. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, kau jangan berkecil hati saudara kasih. Amin. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin saudara ya. Boleh lihat di depan saya sudah siapkan besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Tapi kalau misalnya kau lihat depan rupanya kau rabun jauh juga, saudaraku terkasih, tetap tidak boleh berkecil hati saudara. Ada solusi kalau sudah datang ke rumah Tuhan. Amin. Boleh lihat kiri kanan, karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek saudara kasih ya. Apalagi firman Tuhan bukan cuman boleh nyontek, harus berbagi. Amin. Jadi lihat sebelah kiri. Kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka, bilang sama mereka, lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekali betul ya, supaya kita kalau ibadah bisa baca firman. Amin saudara ya. Tapi kalau misalnya kiri kanan nggak bawa juga, tetap ada solusi. Solusinya apa? Kau cukup tutup mata, dengar firman baik-baik. Karena firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi selama saya khotbah, tutup mata, saudara kasih betul ya, supaya jangan diganggu kiri kanan saudara. Amin. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudara kasih betul. Ini solusi sudah banyak sekali, masih aja mentok, saudara kasih betul ya. Tetap ada solusi terakhir, apa? Tidurlah, saudara kasih betul ya. Paling tidak setengah jam ini saya khotbah, kau tidur, saudara kasih. Jadi bangun, yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur. Jadi kita pulang sama-sama segar. Amin saudara ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, kita baca bergantian. Saudara ayat 17, saya 18, saudara 19. Jadi dimulai dengan saudara dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Tadi yang ambil ayat saya tadi pasti pengkhotbah itu, saudara kasih betul ya, karena dia lupa dia lagi jemaat, saudara kasih itu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya saudaraku terkasih, kita mau pahami dulu tentang kitab Habakuk ini, karena kitab Habakuk ini kitab yang tidak terlalu populer, tidak terlalu diminati oleh banyak orang, saudara kasih. Orang Kristen itu kalau baca Alkitab, kalau maunya pengennya saudaraku terkasih ya, pengennya baca perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Pak Pendeta itu di mana silsilah
silsilah, hukum Taurat lah, apalah segala macam. Enaknya baca perjanjian baru, Pak Pendeta. Pencurahan anugerah Tuhan yang begitu besar. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kitab Habakuk ini adalah kitab yang begitu menarik, saudara kasih. Kitab Habakuk ini mencatat tentang seorang nabi yang bernama Habakuk. Jadi kalau saudara ditanya siapa nabi kita, jangan cuma sebut nabi-nabi yang keren-keren itu, saudara. Orang kalau ditanya siapa nabi kita, Musa, Nabi Nuh, dan lain-lain. Saudaraku terkasih dengar, Habakuk juga adalah seorang nabi. Amin. Yang kedua, saudaraku terkasih, Nabi Habakuk ini, saudara, diperkirakan hidup di zaman tahun kurang lebih sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Hidup di zaman bangsa Yehuda pada saat itu. Kalau saudara ingat orang Israel dibuang ke Babilonia, kisah ini terjadi sebelum itu terjadi. Sebelum orang Israel dibuang ke Babilonia, saudara kasih. Yang ketiga, dalam kitab Habakuk yang singkat ini, hanya 3 pasal ini, saudara kasih, Habakuk menceritakan bagaimana penderitaan mereka yang begitu luar biasa ketika mereka dijajah oleh bangsa Kasdim yang begitu jahat dan begitu menyiksa kehidupan mereka. Tetapi dalam kitab Habakuk ini juga Habakuk memberitahu kepada kita, siapa yang beriman dan tetap percaya kepada Allah sekalipun berat perjuangan, berat masalah, berat pergumulan, Nabi Habakuk membuktikan orang yang beriman tetap akan mendapat kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku terkasih, kira-kira begitu isi kitab Habakuk. Yang sudah mengerti katakan amin. Karena sudah amin, kita tutup firman Tuhan, saudara. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita baca kitab Habakuk ini, saudara, kitab Habakuk ini menggambarkan tentang bagaimana seharusnya seorang yang beriman kepada Allah. Orang kalau sudah bicara iman, seringkali orang berpikir kalau iman itu adalah ketika mujizat yang besar terjadi, ketika keajaiban terjadi, ketika sesuatu yang luar biasa kita alami dalam hidup kita, itu baru namanya kita orang beriman. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, orang beriman itu bukan hanya yang mengalami mujizat besar dalam hidupnya, tetapi iman itu, saudaraku terkasih, harus ditunjukkan lewat hidup kita yang kita perlihatkan setiap hari kepada orang lain. Hidup kita harus menjadi gambaran iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Amin. Untuk itu hari ini saya mau bagi buat saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 bukti kehidupan, saudaraku terkasih, dari orang yang beriman. Sambil sama-sama kita koreksi diri masing-masing, kira-kira kita orang beriman nggak sebetulnya, saudara kasih? Atau selama ini kita hanya merasa beriman? Atau selama ini kita hanya mungkin berpikir dalam hati, oh karena saya orang Kristen, KTP saya Kristen, lalu saya orang beriman, saudara kasih? Saya mau kasih tahu saudara dengar, ada 3 gambaran iman yang harus terlihat dari dalam hidupmu kalau betul-betul kau itu orang beriman kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, Habakuk 1 ayat 2, firman Tuhan tulisnya begini, saudara kasih. Firman Tuhan berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Berapa lama lagi Tuhan aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saya mau tanya buat saudara dulu, saudaraku terkasih. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara, di situ Habakuk bilang begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Saya mau tanya buat saudara, kalau Habakuk ngomong begitu, kira-kira berteriaknya, berserunya, berdoanya sudah lama atau baru? Sudah lama atau baru? Sudah lama. Biasanya orang kalau sudah sampai ngomong begini, berapa lama lagi ya Tuhan, ini sudah hampir-hampir putus asa. Betul? Karena sudah terlalu lama berdoa, berseru kepada Allah, sebab penderitaan tetap terjadi dan Tuhan kaya-kayanya tidak menunjukkan gambaran pertolongan dalam kehidupannya. Habakuk berkata, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak dan minta tolong kepadamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini ingin mengatakan apa? Yang pertama, dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, orang yang beriman itu, saudaraku terkasih, harus digambarkan dengan pengharapan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Orang beriman itu, saudaraku terkasih, adalah orang yang tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Orang beriman itu apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi dalam hidupnya, sekalipun itu dalam waktu yang panjang, orang beriman tidak pernah berhenti berdoa dalam hidupnya. Saya mau tanya buat saudaraku terkasih hari ini, buat Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu masih berdoa nggak kepada Tuhan?
Masih, kencang belum ngasihnya, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, harusnya kalau kita beriman, saudara kasih, harusnya pengharapan kita besar kepada Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena iman itu pasti menghasilkan pengharapan. Maksudnya bagaimana? Coba saya mau tanya buat saudara. Saudara yang selama ini saudara tahu iman itu apa artinya? Grup A, biar cepat, saudara kasih, betul ya. Waktunya nggak banyak. Iman itu apa? Sesuatu yang tidak kita lihat, saudara, betul ya. Karena iman jadi nggak kelihatan, saudara. Itu grup B. Apa itu iman? Pas, kelamaan, saudara, betul ya. Grup C, apa itu iman? Percaya. Grup D, apa itu iman? Pas, lebih bagus pas katanya, saudara, betul ya. Biar cepat Pak Pendeta, saudara. Saudaraku terkasih, semua kita tahu iman itu artinya percaya, betul? Nah, dengar, saya mau kasih tahu buat saudara kenapa iman itu menghasilkan pengharapan. Begini, kalau kita percaya kepada sesuatu, biasanya kita akan menaruh harapan kita kepada itu. Betul? Saya kasih contoh, misalnya kau butuh sesuatu, butuh uang. Pokoknya sudah krisis ini, saudara, betul ya? Lalu saudaraku terkasih, kau sudah mulai mengidentifikasi satu-satu siapa kira-kira yang akan kau datangi untuk menolong saudara. Kemudian kau lihat orang yang satu ini kelihatannya kaya, ini tampilannya kayaknya orang kaya, tapi kayaknya miskin ini, saudara, betul ya. Gayanya aja yang kaya, saudara tuh. Karena banyak begitu, biasanya orang miskin juru yang gayanya kayak orang kaya sederhana gayanya, saudara ya. Lalu saudara kasih kalau ini nggak masuk nominasi. Yang kedua ini kayaknya memang kaya, tampilannya juga kaya, kelihatannya memang apa yang dia gunakan kayaknya ini orang kaya. Tapi ini pelitnya nggak kira-kira, saudara, betul ya. Kalau ini kayaknya nggak masuk nominasi juga, saudara. Lalu saudara ketemu dengan satu orang, ini bukan cuman kaya, dia juga baik, dia melayani Tuhan, dia suka membantu, dan sering kita lihat dia membantu orang lain. Lalu saudara berpikir dalam hati, ini orang yang tepat. Kalau saudara sudah mendominasi seperti begitu, lalu berpikir bahwa dialah orang yang pasti mampu menolong saudara, saya percaya saudara akan menaruh pengharapan kepada dia. Betul? Waktu kau menaruh pengharapan kepada dia, kau sedang akan merancang kira-kira kapan bisa ketemu dengan dia, sampai bisa berbicara muka dengan muka. Lalu kau sampaikan dengan sepenuh hati, pinjam dulu 100, saudara kasih, betul ya. Saudara, itu tujuannya, saudara. Makanya sekarang saya sudah, kalau lihat orang tiba-tiba senyum datang ke saya, sudah mulai curiga saya, saudara itu. Karena senyum itu biasanya awal untuk pinjaman biasanya. Saya ingat sekali, saudara kasih, Sung Gokong selalu bilang sama gurunya, kalau ada orang tiba-tiba pura-pura baik, Sung Gokong bilang, guru, dia itu siluman, saudara kasih, betul ya. Saudara, jadi kalau ada yang pura-pura tersenyum, hati-hati, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, waktu kau mempercaya pada seorang dan dia sanggup tolong saudara, saya percaya kau akan menaruh pengharapan yang banyak sama dia, betul? Sekalipun dia menolak pertolonganmu, saudaraku terkasih, tapi karena kau tahu dia adalah orang yang bisa menolong saudara, pasti kau akan terus berusaha untuk menaruh pengharapanmu kepada dia. Saudara dengar, orang percaya itu, saudaraku terkasih, harusnya seperti ini. Orang beriman itu harusnya seperti begitu. Sekalipun dia tidak melihat jawaban doa yang diberikan Tuhan kepadanya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan diam saja, seolah-olah tidak memberikan sesuatu yang baik, harusnya dia tetap berdoa kepada Tuhan. Habakuk menunjukkan contoh yang luar biasa. Saudara tahu, Habakuk waktu zaman itu, firman Tuhan catat penderitaan yang gak kira-kira oleh bangsa Kasdim itu. Tapi saudara dengar baik-baik, saudaraku terkasih, waktu dia berdoa kepada Allah, saking pedihnya kehidupan, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, bangsamu menderita yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan jawab doanya. Lalu Tuhan bilang sama dia, coba saudara lihat ayat ini, coba lanjut ayatnya, saudara kasih. Nah, coba saudara lihat apa jawaban Tuhan sama Habakuk, saudara kasih. Habakuk 1 ayat 5-6, saudara kasih. Tuhan menjawab doa Habakuk. Tuhan berkata begini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran, tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu
kamu percayai jika diceritakan. Apa itu? Tuhan berkata, sebab sesungguhnya akulah yang apa katanya? Kau pernah bayangin nggak, saudara kasih? Kau punya masalah besar, gara-gara masalah itu rasa-rasanya saudara kasih sudah hampir mati kita, karena sudah nggak kuat lagi. Kita pikir kita mau curhat sama teman kita, kita datangin sahabat kita yang dekat sekali dengan kita, lalu kita cerita tentang masalah yang kita alami, yang membuat kita begitu menderita. Selesai kita cerita, tiba-tiba teman kita bilang begini, itu masalah aku yang buat, saudara kasih. Kira-kira apa jawabanmu, saudara? Kira-kira saya mau tanya buat saudara, kira-kira apa yang kau lakukan? Kalau perlu, kalau dekat kau jambak kali dia, saudara kasih, betul ya? Kau nggak tahu aku hampir mati gara-gara masalah ini, ternyata kau yang buat, saudara kasih, betul toh? Pasti kita marahnya nggak kira-kira. Tapi dengar saudara kasih, Habakuk tidak, saudara. Sekalipun dia tahu Tuhan yang memberikan orang Kasdim untuk membuat mereka menderita, firman Tuhan bilang, Habakuk tetap berdoa kepada Allah. Amin. Hari ini kalau kau mau tahu kau orang beriman atau tidak, pertanyaannya adalah, kau masih berdoa nggak sama Tuhan? Sebelum makan masih berdoa nggak? Sudah susah jawabnya, saudara, sebetulnya. Masih Pak Pendeta, tapi memang doanya kadang cepat, saudara, itu sampai-sampai bukan Tuhan, saya pun tidak tahu apa yang saya bilang, saudara, betul ya. Banyak kan orang begitu, saudara. Sebelum makan Tuhan terima kasih, lalu amin, saudara, karena sudah lapar cepat-cepat makan. Lalu kita ngomong kita orang beriman, pret kata malaikat, saudara. Orang beriman itu, saudara kasih, berserunya kepada Allah karena percayanya besar. Makanya saudaraku terkasih, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kau berharap kepada Allah, firman Tuhan bilang dasarnya jangan karena penderitaanmu, jangan karena kesakitanmu, tapi karena iman dan kepercayaanmu kepada Allah. Kau tahu Tuhan sanggup tolong saudara, makanya kau berdoa kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sekalipun engkau tidak melihat, engkau percaya kau akan menerima apa yang kau percayai dalam hidupmu. Amin. Saudaraku terkasih, maka hari ini dengar baik, imanlah yang mendorong orang berharap kepada Tuhan. Iman jugalah yang membuat orang yakin bahwa mereka akan memperoleh apa yang mereka harapkan dalam hidup mereka. Amin. Kalau hari ini kau orang beriman, yang pertama dengar, kau harusnya tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Lihat kiri kanan, bilang jangan berhenti berdoa, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara kasih, yang kedua, Habakuk 2 ayat 4, firman Tuhan tulis seperti begini, saudara. Habakuk 2 ayat 4, firman Tuhan bilang, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi firman Tuhan bilang orang yang benar akan hidup oleh apa katanya? Oleh percayanya. Saya lihat kalimat terakhir, firman Tuhan bilang begini, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau saya balik, saudara kasih, orang percaya, saudaraku terkasih, akan terlihat dari kehidupannya yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, kalau saudara mau tahu kau orang beriman atau tidak, iman itu digambarkan dengan kehidupan yang benar. Kalau saudara orang beriman, dengar nih, saya kasih tahu buat saudara, iman itu bukan sekedar lambang kekristenan. Saya ulangin sekali lagi, iman itu bukan lambang kekristenan, tetapi iman itu haruslah menjadi gambaran kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kau bilang kau orang beriman, saudara kasih, jangan jadikan iman sebagai pengakuan semata. Ada banyak orang berkristen berpikir dia beriman karena dia orang Kristen, KTP-nya Kristen, lalu dia bilang orang beriman. Ada banyak orang Kristen lebih fokus kepada aksesoris kekristenan daripada nilai hidup mereka yang sesungguhnya. Kalau sudah pakai aksesoris, semua rohani aksesorisnya. Kalungnya gede, salibnya, saudara guys, betul ya? Kalau orang tanya kenapa itu kalung gede begitu, supaya orang lihat tiap hari saya pikul salib, saudara guys, toh. Jadi kelihatan luar biasa. Pakai baju tulisannya semua tulisan rohani, saudara guys. Kalau pakai anting, kalau bisa antingnya juga salib. Kalau perlu kacamatanya salib juga, saudara guys, betul ya? Supaya kelihatan begitu rohani, saudara guys. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, nilai iman itu bukan terletak pada aksesorismu.
Nilai iman itu terletak dalam kehidupanmu ketika engkau hidup sehari-hari. Jangan sampai aksesorimu rohani tapi hidupmu tidak rohani. Saya pernah lihat satu kali ya. Saya naik mobil lalu lagi agak cepat ini mobil tiba-tiba ada mobil orang nyalip di depan mobil saya tiba-tiba, dan kayak mau berhenti begitu. Saudara bisa bayangkan kagetnya saya. Wah, itu kagetnya nggak kira-kira saya pikir wah tabrakan nih saudara. Waktu dia begitu salip tiba-tiba agak mau berhenti dia, wah saya kaget sekali, kesal sekali saya dalam hati saudara. Tapi waktu saya lihat di belakang mobilnya tulisannya seperti begini, Tuhan menyertai saudara. Langsung dalam hati saya mikir, pantas dia naik mobilnya begitu saudara, betul ya. Rupanya Tuhan menyertai dia saudara. Jadi nggak takut lagi dia kecelakaan, suka-sukanya aja naik mobil saudara. Saudara, banyak orang Kristen seperti begitu. Jangan sampai kita juga begitu saudara. Kita tidak sadar aksesoris kekristenan kita begitu luar biasa, tapi kelakuan kita jauh dari kebenaran. Kita di mobil tulisannya wah Jesus my Savior, tapi nggak tahu kapan hijau, kapan kuning, kapan merah saudara, betul? Suka-suka kita saudara. Saudara, jangan. Orang beriman itu saudara kasih ditunjukkan lewat kehidupannya yang benar di hadapan Allah. Makanya saudara coba lihat firman Tuhan ini, Ibrani 11:6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa saudara kasih? Orang yang beriman itu hidupnya harus berkenan. Kalau hidupmu tidak berkenan, jangan bilang kau orang beriman, karena tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, jika seseorang sungguh-sungguh beriman, pasti kehidupannya sehari-hari berkenan juga di hadapan Tuhan. Kalau cuma di gereja dalam waktu yang singkat ini 1,5 jam kita ibadah, semua orang bisa kelihatan berkenan, betul? Kalau sudah di gereja kita kan kalau sudah nyanyi kayak di pinggir sorga, sudah kasih, betul ya? Seriusnya kita luar biasa, betapa besar, supaya kelihatan penuh urapan, agak ada iramanya di belakang, besar, sudah kasih, betul ya? Supaya kelihatan lebih kusuk lagi, angkat tangan sambil kerutkan muka sedikit, kasih. Oh, itu WL tambah semangat, Pak Krisman tambah semangat ya, sudah kasih, betul ya? Kenapa? Karena jemaat kayaknya di jamaah Tuhan luar biasa, padahal cuman ekspresi, sudah kasih. Saudaraku terkasih, kalau di gereja orang senggol kita yang minta maaf biasanya, betul? Orang yang senggol kita bilang, maaf, saudara kasih. Tapi di rumah kita yang senggol anak, jatuh piringnya, kita lebih galak, saudara kasih. Di mana matamu, saudara kasih? Untung anak nggak bilang, di sini mi, saudara kasih, betul tuh? Bisa cilaka dunia, saudara kasih. Saudara, janganlah di gereja cuma 1,5 jam. Mari tunjukkan kau orang beriman, bukan cuma di gereja, tapi 22,5 jam lagi yang di luar. Yuk kita tunjukkan hidup kita benar di hadapan Allah. Makanya firman Tuhan bilang begini, demikian juga iman, jika iman tanpa tidak disertai dengan perbuatan, pada dasarnya iman itu adalah mati. Orang kalau lihat ayat ini kan suka terjemahannya begini, kalau kita percaya sesuatu, misalnya kita percaya dapat mobil, kita percaya Tuhan akan berikan kita mobil, nggak usah takut, walaupun gajinya cuma 1,5 juta sebulan, kita DP saja dulu, saudara. Nggak apa-apa cicilannya 3 juta, pokoknya kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Setelah itu setengah mati hidupnya, saudara, betul ya? Berantem sama istri gara-gara habis semua untuk cicilan, betul toh? Saudara, lalu kau bilang kau orang beriman, bukan itu orang beriman, saudara kasih. Ayat ini ingin katakan begini doang. Demikian juga iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan yang mana? Perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Pada dasarnya pengakuan imanmu, kalau hidupmu tidak berkenan, itu adalah iman yang mati. Amin. Lihat kiri kanan, bilang, makanya benar hidupmu, bilang sekasih, betul ya? Saudaraku terkasih, supaya jangan cuma percaya sesuatu yang hebat tapi hidup tidak benar, saudara kasih. Amin. Itu yang kedua, saudara kasih. Yang ketiga dan terakhir, saudara. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih, betul ya? Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi, saudara kasih. Pendeta kalau sudah bilang terakhir, yang buta melihat, saudara kasih, betul ya? Yang tadi udah mulai buta,
Udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi. Begitu belum terakhir langsung dicelikkan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Jadi nggak sia-sia ibadahnya. Ada 1 poin terakhir. Apa itu, saudara kasih? Gambaran iman yang terakhir adalah Habakuk pasal 3 yang kita baca tadi ayat 17 sampai 19. Saya nggak usah baca lagi, saudara kasih. Kita sudah baca ini tadi kencang-kencang suara kita, betul ya? Saya jelaskan saja buat saudara. Saudara lihat. Habakuk pasal 3 ayat 17 itu, saudara kasih, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah ke Israel? Boleh angkat tangan? Yang pernah ke Israel? 1, 2, 3. Oh, banyak yang belum, saudara kasih ya. Ketawanya Bu Yanti kencang banget sekarang. Harus pergi nanti kapan-kapan ke sana ya, saudara kasih, dengan Ibu Yanti, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih yang pernah pergi ke Israel pasti tahu, saudara. Pasti tahu, saudaraku terkasih. Jangan lupa pergi ke Israel dengan Ibu Yanti. Travelnya travel saya, saudara kasih. Parah, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang pernah ke Israel pasti tahu. Orang Israel itu, saudara kasih, hidupnya ayat 17 ini. Orang Israel itu, saudara kasih, hidupnya ayat 17 itu. Kalau sekarang Israel teknologinya canggih, lalu sumber devisanya adalah pariwisata, itu sudah tambahan sekarang. Kalau dulu orang Israel hidupnya cuma ayat 17 ini. Kalau saudara lihat, ingat Yesus waktu jalan kelaparan lalu ketemu pohon ara, betul? Pohon ara ini adalah tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau orang lapar, saudara kasih, pergi ke pohon ara, selalu ada buahnya, saudara. Dan dia bisa kenyang dengan buah itu. Lalu saudaraku terkasih, orang Israel itu kerjaannya apa? Kerjaannya bertani. Kalau kita pergi ke Israel, saudara kasih, wah pertanian mereka canggih, jauh lebih canggih dari kita. Mereka mangganya cuma segede-gede ini, setinggi-tinggi ini, tapi buahnya gede-gedenya nggak kira-kira. Mangganya, pohonnya, kalau kita kan harus naik dulu ke atas tinggi sekali baru dapat mangga, betul toh? Mereka nggak, mangganya cuma setinggi-tinggi ini, saudara kasih, tapi buahnya gede-gede. Pisangnya mereka, saudaraku terkasih, kalau mereka nanam pisang, dikelambuin pisangnya. Kita enggak, biar aja begitu, karena dikelambuin juga hilang, lalu sang dikelambuin saja, tetap hilang juga itu sekarang. Dikelambuin pisangnya, bagus sekali, saudara kasih. Saudaraku, kenapa? Karena pertanian adalah kehidupan mereka. Orang Israel itu, saudaraku terkasih, kalau lihat mereka bawa domba, lalu mereka menggembalakan domba, dan dombanya banyak, itu orang kaya di sana, saudara. Karena kehidupan mereka saat itu adalah ini. Nah, dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau firman Tuhan bilang begini, ayat 17 tadi, sekalipun semua itu tidak menghasilkan sesuatu, tidak memberikan harapan kepada kita, Habakuk berkata, saudaraku terkasih, dia tidak pernah mencurigai Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Ini ingin mengatakan apa yang ketiga, dengar. Orang beriman itu adalah, gambaran iman itu digambarkan dengan keyakinan kita pada kesanggupan Tuhan untuk menolong umatnya, sekalipun tidak ada terlihat jalan keluar yang terbuka lebar. Kalau kau bilang kau orang beriman, saudaraku terkasih, harusnya kau percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Sekalipun realita yang kita alami berbanding terbalik dengan apa yang sedang kita rindukan. Orang beriman tidak pernah mencurigai Tuhan, saudaraku terkasih. Dia tahu Tuhan sanggup tolong dia dengan cara-cara yang ajaib. Makanya Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini pindah, dan gunungnya akan pindah. Saudara kasih, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar, kalau kau beriman, harusnya kau tidak pusing dengan cara Tuhan menolong saudara. Kau hanya percaya apapun caranya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Kita nggak ketemu udah berapa tahun? 3 tahun ya. Sebelum pandemi terakhir kita ketemu, saudara kasih. Selama pandemi dan akhirnya ketemu lagi, saudara. Saudara tahu, saudaraku terkasih, saya ini pendeta Pentakosta, pendeta karismatik, pendeta yang hidup oleh iman. Maksudnya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau, saudara kasih. Saudaraku, saya hidup dari pelayanan, dan pelayanan adalah kehidupan saya. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan percayakan saya banyak sekali pelayanan, dan saya khotbah di banyak gereja di Indonesia ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Orang dulu kalau mengundang saya khotbah, saudara kasih, saya ingat sekali. Orang kalau mengundang khotbah saya taruh tahun 2020 misalnya, dia harus hubungin saya 2019 minimal, maksimal bulan Agustus, paling lama bulan Agustus. Kalau enggak dia enggak ketemu jadwal saya hari Minggu, saudara kasih. Waktu tahun 2019 ketika saya lihat agenda saya tahun 2020, dalam hati saya, inilah tahun yang paling diberkati dalam hidup saya. Karena begitu banyak sekali pelayanan saya, dan saya sudah punya planning banyak juga, saudara kasih. Tapi begitu 2020 masuk bulan Maret, gereja tutup semua, saudara kasih. Persekutuan doa tutup semua, kantor tutup semua, kampus tutup semua, sekolah tutup semua, berkat saya juga tutup semua, saudara kasih. Saudara bisa bayangkan 2 tahun, saudara kasih. 2 tahun saya nggak punya pelayanan sama sekali, saudara. Sama sekali tidak ada pemasukan. 2 tahun, saudara kasih. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, jangan saudara pikir karena tidak ada pelayanan lalu Tuhan tidak punya cara menolong saya. Saya tetap diberkati Tuhan luar biasa. Apa buktinya? Nih saya kasih tunjuk buat saudara buktinya. Coba saudara lihat saya ke depan. Saudara. Dari belakang kelihatan jelas nggak saya? Saudara? Kelihatan ya? Coba saya tanya, kalau saudara lihat saya sekarang ini, saudara kasih, kira-kira menurut saya, menurut saudara, cocok nggak saya orang kekurangan? Kalau sampai ada yang bilang cocok pak, pasti katarak matamu, saudara kasih, betul ya? Mana ada besar begini kekurangan, saudara kasih. Saudara dengar, Tuhan tolong saya dengan cara-cara yang ajaib. Satu kali saya ingat satu contoh ya, saudara kasih. Waktunya sudah mau habis, tapi saya kasih tahu salah satu cara Tuhan tolong saya, saudara kasih. Seperti Elia, waktu Tuhan tolong dengan mengirimkan burung gagak. Satu kali pagi-pagi, saudara kasih, saya bangun tidur. Bangun tidur, saya lihat WA saya, handphone saya, saudara kasih. Ini saya sudah setting supaya gambar nggak boleh masuk sembarangan. Jadi harus diklik dulu, saudara kasih, baru boleh masuk. Kalau enggak, gambarnya kabur, begitu ya. Lalu pagi-pagi saya bangun tidur, saya lihat handphone saya, saudara kasih, ada orang kirim bukti transfer. Karena kalau bukti transfer sekalipun kabur ketahuan, saudara kasih, betul ya. Warna biru dan putih, saudara kasih. Langsung cepat-cepat saya klik, saudara kasih ya. Begitu saya klik, saudara kasih, saya kaget sekali, saudara. Itu orang kirim saya uang, saudara kasih, banyak sekali. 0-7, depannya rahasia, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama suatu saya kaget sekali, saudara kasih. Tidak ada nomornya, tidak ada namanya, nomor handphone saja, saudara kasih. Akhirnya saya WA balik dia, saya bilang, shalom bapak ibu, saya mau tanya ini dengan siapa ya? Lalu yang dikirim ini apa? Saya bilang, kalau salah kasih tahu biar saya kembalikan. Walaupun saya hari itu tidak berharap itu salah, saudara kasih, betul ya. Karena hari itu kan masa paceklik, saudara kasih, masa yang begitu mengerikan hari itu, saudara. Tapi kalau salah pun saya akan kembalikan, saudara kasih. Lalu dia bilang, saudara kasih, oh shalom Pak Pendeta, saya dengan ibu ini, katanya. Saya jemaat gereja ini. Oh, padahal saya nggak tahu itu siapa, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi gerejanya saya tahu, saudara kasih. Gerejanya gereja besar, saudara kasih, dan jemaatnya ribuan, saudara. Saudaraku terkasih, lalu saya bilang, Bu, ini yang dikirim apa? Dan kenapa kirim saya ini uang? Terus tahu nomor rekening saya dari mana, saudara kasih ya? Karena dia bisa tahu sampai nomor rekening saya, saudara kasih. Lalu dia cerita, Pak Pendeta, minta maaf sebelumnya saya sudah lancang. Saya minta nomor telepon dan nomor rekening Bapak kepada Pak Gembala saya. Oh, kalau itu jangan minta maaf. Kalau benar, saudara kasih, tidak perlu minta maaf, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, lalu saya tanya, terus apa ini yang dikirim? Lalu dia bilang ceritanya begini, Pak Pendeta, kami selama pandemi ini diberkati Tuhan luar biasa. Saya pikir dalam hati, orang menderita dia diberkati, saudara kasih, betul ya. Emang kerjaan ibu apa? Saya bilang, ceritanya kami punya usaha distributor alat-alat kesehatan, Pak Pendeta. Dan kami sangat diberkati. Lalu kami sepakat sama suami mau berbagi berkat buat hamba-hamba Tuhan. Waktu kami sepakat, Pak Pendeta, saya ingat nama Bapak, katanya. Dan waktu saya ingat nama Bapak, saya minta nomor rekening, lalu kami kirim sebagian buat Bapak. Hampir saya mau balas, kenapa sebagian, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, cuma enggak, saya enggak balas gitu. Ntar dia bilang, ini pendeta tuh rampok sih sebetulnya, saudara kasih, betul ya. Sudah dikasih masih nanya lagi, saudara. Saudaraku terkasih, saya bilang terima kasih Bu, Tuhan telah pakai ibu dengan luar biasa, jadi berkat buat saya. Saudara lihat, saya nggak kenal dengan dia, saya nggak kenal dengan dia. Saya boro-boro say hello, ketemu muka pun mungkin nggak pernah, saudara. Karena saya kalau khotbah di tempat itu, saudara kasih, ibadahnya 5 kali. Kalau saya khotbah di tempat itu biasanya saya cuma dibawa ke depan waktu mau khotbah saja.
Selesai khotbah langsung dibawa ke ruangan, mau khotbah dibawa lagi ke depan, selesai khotbah dibawa ke ruangan. Jadi saya nggak pernah ketemu dengan jemaat. Tapi dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Mari kita tunjukkan hidup kita sebagai hidup orang yang beriman kepada Allah, dengan hidup berseru kepada Tuhan, dengan hidup yang terus berharap dan berdoa kepada Allah. Kita tunjukkan kita orang beriman dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan percaya Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan kita.